Para kisanak kabeh, pernah merasa doamu seperti mentok di langit-langit? Sudah rajin ibadah, tapi hidup tetap seret. Bagaimana kalau masalahnya bukan dosamu, melainkan kebencian yang diam-diam kamu pelihara? Bagaimana kalau yang menutup rezekimu bukan takdir, tapi dendam yang belum selesai? Malam ini di warung kopi akhirat kita bongkar satu rahasia pahit. Doamu tidak ditolak Tuhan. Ia hanya menunggu hatimu berhenti. Gato Nocho, urban legend, is Javanese spiritual. Rahayu, Assalamualaikum, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam, atau selamat pagi, atau selamat bagi siapapun yang sedang merasa doanya seperti pesan WhatsApp yang hanya centang satu. Warung kopi akhirat kembali buka. Kopinya pahit, seperti kenyataan. Malam ini kita bicara pelan saja tentang doa, tentang orang-orang yang merasa doanya ditolak. Padahal dia rajin ibadah, rajin sedekah, rajin update status tentang kesabaran. Tapi hidupnya seret, rizkinya mampet, hubungannya hancur, dan ia mulai bertanya, Tuhan marah ya? Kita ini memang hobi menyalahkan Tuhan, padahal yang bocor itu batin sendiri. Dalam serat Wirid Hidayat Jati, Rangga Warsito menulis tentang perjalanan jiwa menuju kesadaran sejati. Di sana disebutkan bahwa Tuhan itu lebih dekat dari urat leher, namun manusia sering terhalang oleh kabut batin. Kabut itu bukan dosa besar, bukan maksiat ekstrim. Kabut itu adalah rasa yang dipelihara. Dan salah satu yang paling pekat adalah benci. Tahukah kamu, secara ilmiah, ketika seseorang menyimpan kebencian, tubuhnya menghasilkan hormon stres, kortisol, dan adrenalin. Menurut riset dari Harvard Medical School, emosi negatif kronis seperti kebencian meningkatkan tekanan darah, mengganggu sistem imun, dan memicu inflamasi. Artinya apa? Tubuh saja menolak kebencian. Lalu kenapa kamu berharap langit menerimanya? Doa itu bukan sekedar suara. Doa adalah frekuensi batin. Dan frekuensi kebencian itu kasar, berisik, mengganggu. Dalam fisika sederhana, dua gelombang yang tidak sinkron tidak akan saling menguatkan. Begitu pula doa yang lahir dari hati penuh dendam. Ia seperti radio rusak yang memaksa siaran surga masuk. Semar pernah berpitutur, sing kotor dudu dalane, nanging hatine sing mlaku. Yang kotor bukan jalannya, tapi hati yang berjalan. Kita sering menyalahkan takdir, padahal yang kita pelihara tiap malam adalah kebencian terhadap orang yang menyakiti kita. Kita ingin doa dikabulkan, tapi kita juga ingin musuh celaka. Kita ingin hidup lapang, tapi kita juga ingin orang lain sempit. Lucu ya? Kita ingin Tuhan Maha Pengasih, tapi kita sendiri pelit kasih. Di warung kopi akhirat ini saya pernah bertemu seorang lelaki. Namanya sebut saja Arman. Ia rajin tahajud, rajin wirid, rajin puasa Senin Kemis. Tapi usahanya selalu gagal. Ia datang dengan mata lelah. Pak, saya kurang apa? Saya tanya pelan. Kamu masih marah pada kakakmu? Ia terdiam. 15 tahun ia menyimpan dendam karena merasa ditipu warisan. 15 tahun ia berdoa sambil membawa racun. Dan ia heran kenapa air doanya pahit. Dalam serat Centini disebutkan bahwa perjalanan spiritual bukan soal ritual semata, melainkan laku membersihkan batin. Laku iku dudu rame, nanging sepi ing pamrih.
Laku itu bukan ramai gerakan, tapi sunyi dari kepentingan ego. Kebencian adalah pamrih. Dendam adalah ego yang berdiri paling depan saat kita sujud. Kita bilang, "Ya Allah, kabulkanlah." Tapi di belakang doa itu ada suara lain, "Dan hancurkan dia." Nah, langit itu bukan pasar malam. Tidak semua teriakan dilayani. Mistisnya benci yang tak terlihat. Sekarang kita masuk wilayah yang lebih dalam. Wilayah yang jarang dibicarakan Ustadz Panggung. Tentang energi batin. Dalam tradisi Jawa, dikenal istilah getaran rasa. Serat Sabdo Palon menyebut bahwa manusia hidup bukan hanya dalam raga, tetapi dalam medan rasa yang memancar. Modern science menyebutnya biofield. Penelitian dari HeartMath Institute menunjukkan bahwa jantung manusia menghasilkan medan elektromagnetik yang dapat terdeteksi beberapa meter dari tubuh. Artinya apa? Perasaanmu itu tidak diam di dalam. Ia memancar. Ketika kamu menyimpan kebencian, medan itu kacau. Getarannya tidak harmonis. Dalam suluk-suluk Jawa, orang yang penuh dendam disebut kebuntet rohso. Rasanya tersumbat. Dan doa itu lewat rasa. Saya pernah mendengar kisah nyata dari seorang kiai sepuh di lereng Lawu. Ia didatangi perempuan yang mengaku sering mimpi buruk. Doanya tidak pernah terasa tenang. Setelah ditelusuri, ternyata ia menyimpan kebencian pada ibunya sendiri. Puluhan tahun. Secara mistis, batin yang membenci orang tua diibaratkan menutup pintu berkah. Dan secara psikologi modern, konflik keluarga yang tidak selesai memicu trauma laten yang mengganggu regulasi emosi. Dua dunia sepakat, benci itu racun. Dalam Nagara Kertagama disebutkan bahwa kejayaan Majapahit bukan hanya karena kekuatan militer, tapi karena harmoni batin pemimpinnya. Hanata rasa tunggal, ada rasa yang satu, persatuan batin. Bayangkan jika doa-doa rakyat dipenuhi kebencian, negeri pun goyah. Benci bukan hanya merusak individu, tapi juga kolektif. Kidung Sunda mengisahkan tentang tragedi karena kesombongan dan dendam. Baratayuda, perang besar karena sakit hati yang diwariskan. Pararoton, intrik, iri, dan dendam politik. Sejarah Nusantara penuh pelajaran. Kebencian yang dipelihara akhirnya memakan tuannya. Tapi manusia ini unik. Ia merasa dendam itu wajar. Ia merasa marah itu hak. Padahal dalam serat Dormo Gandul disebutkan bahwa manusia yang dikuasai amarah akan kehilangan cahyo nurani. Dan cahaya itu yang membuat doa bercahaya. Tanpa cahaya, doa seperti asap basah. Naik sebentar, lalu jatuh lagi. Horor batin yang tak kelihatan. Kita sering takut pada hantu. Padahal yang lebih menyeramkan adalah batin yang penuh benci. Hantu paling menakutkan adalah dendam yang tidak mati. Ia tinggal dalam diri. Berbisik setiap kali kita hendak memaafkan. Jangan, dia belum minta maaf. Lucu ya, kita menunggu orang lain berubah agar hati kita damai. Seolah-olah kebahagiaan kita ditaruh di saku orang yang menyakiti kita. Itu bukan spiritual, itu sandara batin. Dalam serat Gotoloco, tokoh Gotoloco sering menyindir keras orang-orang yang rajin ibadah tapi hatinya sempit. Ia berkata kira-kira begini, "Percuma kamu hafal langit kalau hatimu lebih sempit dari lubang jarum." Satir, tapi benar. Secara neurologi,
Memaafkan itu bukan lemah. Penelitian dari Stanford Forgiveness Project menunjukkan bahwa latihan memaafkan itu menurunkan stres, meningkatkan kesehatan mental, dan memperbaiki kualitas hidup. Ilmiah, spiritual, selaras. Jadi mungkin doamu bukan ditolak karena dosamu terlalu besar. Bisa jadi karena hatimu terlalu sempit. Langit itu luas, tapi doa butuh ruang dalam dada. Jika dadamu penuh kebencian, di mana doa akan duduk? Malam ini, sebelum kamu menyalahkan Tuhan, coba duduk sebentar. Tanya pada dirimu sendiri, masihkah ada nama yang jika disebut dadamu panas? Masihkah ada wajah yang jika teringat, kamu berharap ia jatuh? Jika ada, mungkin itulah yang mengganjal doamu. Bukan dosa besar, bukan kurang wirid, tapi kebencian kecil yang kamu pelihara seperti tanaman beracun. Di warung kopi akhirat, kopinya selalu pahit, tapi pahitnya jujur. Dan malam ini, kejujuran itu berkata, doamu tidak ditolak. Hanya saja ia menunggu hatimu selesai dengan kebencian. Tarik napas pelan. Kita belum selesai. Di batch 2 nanti kita akan masuk lebih dalam tentang ritual Jawa yang ilmiah untuk membersihkan batin. Tentang kisah nyata orang yang doanya berubah setelah melepaskan dendam. Dan tentang satu rahasia dari Sutasoma yang jarang dibahas para penceramah. Warung kopi akhirat belum tutup. Kopinya masih panas. Dan mungkin malam ini yang perlu kamu lepaskan bukan dosa, tapi benci. Baik, kita lanjutkan pelan-pelan. Masih di warung kopi akhirat. Tarik nafas, letakkan dulu egomu di samping cangkir. Ritual membersihkan batin antara ilmu, mistis, dan kejujuran. Ritual itu bukan kembang, tapi keberanian. Kalau dengar kata ritual Jawa, orang langsung bayangannya kemenyan, kembang 7 rupa, dan suara burung malam. Padahal ritual paling berat itu bukan bakar dupa. Ritual paling berat adalah mengakui bahwa kita masih menyimpan benci. Dalam serat Centini disebutkan, perjalanan ruhani dimulai dari ngersii rasa, membersihkan rasa. Bukan mengganti agama, bukan pindah guru, bukan tambah wirid, membersihkan rasa. Dalam tradisi Jawa kuno, ada laku yang disebut kungkum, berendam di air pada malam hari. Secara simbolik, itu bukan sekedar dingin-dinginan. Air dalam kosmologi Jawa adalah unsur pembersih getaran batin. Secara ilmiah, air memang mempengaruhi sistem saraf. Penelitian dari University of Freiburg menunjukkan bahwa paparan air dingin secara terkontrol dapat menurunkan inflamasi dan meningkatkan regulasi emosi. Artinya, ritual Jawa itu tidak ngawur. Ia punya dasar pengalaman panjang. Masalahnya bukan ritualnya. Masalahnya adalah orang yang kungkum sambil tetap menyimpan dendam. Air bisa membersihkan tubuh, tapi tidak bisa mencuci ego yang dipeluk erat. Serat Wirid Hidayat Jati menjelaskan tentang 4 lapis kesadaran manusia: jasad, nafsu, ruh, dan sir. Doa lahir dari sir, tapi kebencian bersarang di nafsu.
Kalau nafsu tidak dijinakkan, sir tertutup. Kita sibuk ritual jasad tapi lupa mendidik nafsu. Lucunya, kita lebih takut tidak puasa daripada takut tidak memaafkan. Padahal dalam serat Sutasoma tertulis kalimat terkenal, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Berbeda-beda tapi satu, tidak ada kebenaran yang mendua. Maknanya dalam, kebenaran sejati tidak terpecah oleh ego. Kalau hatimu terbelah antara doa dan dendam, bagaimana ia bisa utuh? Saya pernah menyaksikan sendiri, seorang pengusaha bangkrut datang ke seorang sepuh di Banyumas. Ia merasa diserang secara gaib oleh saingannya. Ia minta dibuatkan pagar gaib. Sepuh itu hanya tersenyum. Kamu masih membenci dia? Iya, dia licik. Sepuh itu menjawab pelan. Yang paling kuat menyerangmu bukan dia, tapi pikiranmu sendiri. Secara psikologi modern, ruminasi, mengulang-ulang pikiran marah, memicu stres kronis dan mengganggu pengambilan keputusan. Orang yang benci cenderung salah strategi. Bukan disantet, tapi disetir emosinya sendiri. Kadang yang kita kira serangan gaib adalah efek batin yang tidak dibereskan. Horor yang tidak berwujud. Kita suka cerita horor tentang bayangan hitam, tentang suara tanpa tubuh. Tapi saya bilang begini, horor paling sunyi adalah ketika kamu sujud tapi hatimu tidak ikut tunduk. Itu sunyi yang menakutkan. Dalam Babat Tanah Jawa, banyak kisah tentang raja yang kehilangan wahyu ke Prabon. Kenapa wahyu pergi? Bukan karena kurang mantra, tapi karena batin kotor. Dalam kosmologi Jawa, wahyu adalah keselarasan batin dengan kehendak ilahi. Kalau batin penuh benci, wahyu menjauh. Secara ilmiah, ini bisa kita pahami lewat konsep coherence. HeartMath Institute menyebut ketika emosi positif seperti syukur dan kasih aktif, ritme jantung menjadi koheren. Koherensi ini mempengaruhi kejernihan berpikir. Sebaliknya, emosi negatif membuat pola jantung kacau. Tubuh saja tidak harmonis, bagaimana doa mau selaras? Dalam serat Sobdo Palon, ada sindiran keras kepada manusia yang mengaku beriman tapi hidupnya penuh iri dan dengki. Ia menyebut mereka wong sing ngibadah nganggo topeng. Ibadah bertopeng. Sujudnya dalam, tapi dendamnya lebih dalam. Satir, iya, tapi kita sering begitu. Kita tidak sadar bahwa kebencian itu seperti makhluk halus dalam batin. Tidak terlihat, tapi mempengaruhi. Ia membuat wajah keras, nada bicara tajam, doa terasa berat. Kita kira kurang khusyuk, padahal kurang lapang. Ada kisah nyata dari seorang ibu di Solo. Ia tidak berbicara dengan adiknya selama 20 tahun. Setiap lebaran ia mengirim uang, tapi tidak pernah menyapa. Anaknya sakit-sakitan, ia merasa diuji. Suatu hari ia memberanikan diri meminta maaf. Bukan karena salah, tapi karena ingin selesai. Beberapa bulan kemudian, hubungan membaik. Anaknya berangsur sehat. Apakah itu mukjizat? Atau efek psikologis karena ibunya lebih tenang? Bisa dua-duanya. Tubuh anak peka terhadap emosi ibu. Penelitian menunjukkan bahwa stres orang tua mempengaruhi regulasi imun anak. Jadi ketika ibu itu damai, energi rumah berubah. Kadang yang perlu disembuhkan bukan badan, tapi suasana hati di dalam rumah. Ritual paling ilmiah, memaafkan. Sekarang kita masuk inti. Ritual paling sakral bukan kungkum, bukan puasa mutih, bukan tirakat 7 malam. Ritual paling sakral adalah
memaafkan dalam diam. Dalam serat Gotolojo, tokohnya sering memancing kemarahan orang. Kenapa? Karena ia ingin menunjukkan bahwa orang yang mudah marah belum selesai dengan dirinya. Marah adalah alarm, bukan senjata. Kalau alarm berbunyi terus, itu tanda ada yang belum dibereskan. Secara neurologis, ketika kita memaafkan, bagian otak prefrontal cortex aktif. Itu pusat kebijaksanaan dan kontrol diri. Sedangkan ketika kita membenci, amigdala dominan. Itu pusat reaksi takut dan marah. Artinya apa? Memaafkan itu tindakan sadar. Membenci itu reaksi naluriah. Mana yang lebih dewasa? Dalam Bharatayuddha, perang besar terjadi karena dendam yang diwariskan. Generasi berganti, tapi sakit hati tidak selesai. Akhirnya apa? Semua hancur. Pelajaran sejarah Nusantara jelas. Dendam kolektif menghancurkan peradaban. Dendam pribadi menghancurkan jiwa. Warung kopi akhirat ini tidak mengajakmu jadi malaikat. Tidak. Marah itu manusiawi. Terluka itu wajar. Tapi memelihara benci itu pilihan. Dan pilihan itu punya konsekuensi. Malam ini, coba lakukan ritual sederhana. Tidak perlu kemenyan, tidak perlu air 7 sumber. Duduk tenang. Sebut satu nama yang masih membuatmu panas. Lalu katakan dalam hati, aku lepaskan. Bukan karena dia benar, bukan karena kamu salah, tapi karena kamu ingin damai. Itu ritual paling ilmiah. Karena damai menurunkan stres. Damai memperbaiki imun. Damai memperjelas pikiran. Dan damai membuka jalan doa. Doa itu seperti anak kecil. Ia butuh ruang bermain. Kalau halaman hatimu penuh pecahan kaca kebencian, ia takut keluar. Jangan salahkan Tuhan kalau doamu tidak sampai. Periksa dulu apakah kamu sudah memberi tempat. Di batch 3 nanti, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang bagaimana kebencian bisa berubah menjadi gangguan supranatural dalam persepsi Jawa. Tentang kisah nyata orang yang merasa diganggu, padahal yang menghantuinya adalah rasa bersalah. Dan tentang satu pitutur Semar yang bisa membuatmu terdiam lama. Warung kopi akhirat masih menyala. Kopi belum habis. Dan mungkin malam ini yang perlu kamu lepaskan bukan orangnya, tapi cerita yang kamu ulang-ulang tentang dia. Baik, kita lanjutkan. Kopi mulai dingin, tapi pembahasan kita justru menghangat. Batch 4. Benci yang menutup rezeki dan menyempitkan takdir. Rezeki itu aliran, bukan lotre. Ada satu kalimat yang sering saya dengar. Pak, saya rajin doa. Kenapa rezeki tetap seret? Pertanyaan klasik. Dan seringkali jawabannya tidak mistis, tapi menyakitkan. Rezeki itu aliran. Dalam kosmologi Jawa, hidup disebut urip iku mili. Hidup itu mengalir. Air tidak bisa mengalir kalau salurannya tersumbat. Dan salah satu sumbatan paling kuat adalah kebencian. Dalam serat Centini dijelaskan bahwa manusia yang hatinya sempit akan sulit menerima anugerah rasa. Anugerah rasa itu bukan uang saja. Ia bisa berupa peluang, relasi, kepercayaan orang. Orang yang menyimpan dendam cenderung curiga. Orang yang curiga sulit dipercaya. Dan orang yang sulit dipercaya memang rezekinya akan menyempit. Ini bukan kutukan gaib, ini hukum psikologi sosial.
Penelitian dari American Psychological Association menunjukkan bahwa individu dengan tingkat hostility tinggi memiliki hubungan interpersonal lebih buruk dan performa kerja lebih rendah. Artinya sederhana, benci membuat kita tidak menyenangkan, dan orang tidak nyaman berbisnis dengan orang yang tidak menyenangkan. Kadang kita menyalahkan nasib, padahal yang mengusir peluang adalah sikap sendiri. Dalam Pararaton, kisah tentang Ken Arok penuh ambisi dan dendam. Ia naik karena kecerdikan, tapi jatuh karena intrik dan kebencian yang diwariskan. Sejarah Nusantara mengajarkan satu hal, ambisi yang bercampur dendam melahirkan kehancuran. Rezeki yang lahir dari kebencian jarang bertahan lama. Saya pernah mengenal seorang pedagang. Dagangan bagus, lokasi strategis, tapi ia selalu membicarakan keburukan pesaingnya. Setiap hari, mulutnya penuh sindiran. Lama-lama, pelanggan menjauh, bukan karena barangnya jelek, tapi karena auranya tidak nyaman. Dalam istilah Jawa disebut sumpek. Sumpek itu bukan makhluk halus, sumpek itu getaran batin yang menekan. Orang bisa merasakannya tanpa sadar. Doa yang bercampur niat gelap. Mari kita jujur lagi. Kadang kita berdoa bukan hanya ingin berhasil. Kita juga ingin orang yang kita benci gagal. Itu manusiawi, tapi berbahaya. Dalam serat Wirid Hidayat Jati disebutkan bahwa niat adalah pusat gerak batin. Kalau niat bercabang, energi batin terpecah. Dalam ilmu psikologi, ini disebut cognitive dissonance, konflik dalam diri. Ketika kita menginginkan dua hal yang bertentangan, pikiran menjadi tidak stabil. Doa ingin damai, hati ingin balas. Hasilnya tidak fokus, tidak mantap, dan alam semesta tidak merespons kebimbangan. Dalam Bharatayuddha, perang besar bukan hanya tentang kekuasaan. Ia tentang sakit hati yang tidak selesai. Duryudono tidak bisa menerima penghinaan masa kecilnya. Ia memilih perang daripada berdamai. Apa hasilnya? Semua hancur. Kadang hidup kita kecil-kecilan mengulang pola itu. Bukan perang besar, tapi perang batin. Dan perang batin itu menguras energi. Secara biologis, kebencian kronis membuat tubuh dalam mode fight or flight. Tubuh selalu siaga. Energi habis untuk waspada. Padahal energi itu seharusnya dipakai untuk berpikir kreatif, bekerja, membangun relasi. Jadi jangan heran kalau hidup terasa stagnan. Energi batinmu dipakai untuk membenci. Dalam serat Sabdo Palon ada sindiran tajam. Wong sing sengit ora bakal kaya rasa. Orang yang penuh kebencian tidak akan kaya rasa. Kaya rasa itu bukan sekedar emosi lembut. Ia kemampuan membaca peluang, membaca orang, membaca situasi. Kalau hatimu keras, kamu tidak peka. Dan orang yang tidak peka sering kehilangan kesempatan. Kisah nyata. Damai yang membuka pintu. Gatholoco ingin bercerita. Seorang lelaki di Surabaya. Ia berseteru dengan adik kandungnya soal warisan. Bertahun-tahun tidak bicara. Setiap doa ia meminta kelancaran usaha. Tapi usahane stagnan. Suatu hari ia lelah. Bukan karena bangkrut, tapi karena hatine berat. Ia mendatangi adiknya. Tidak untuk membahas harta, tapi untuk berkata, "Maafkan aku kalau selama ini keras." Adiknya menangis. Mereka tidak langsung akur sempurna, tapi es mencair. Beberapa bulan kemudian,
usaha lelaki itu berkembang pesat. Apakah itu karena langit tersentuh? Atau karena pikirannya lebih ringan sehingga keputusan bisnisnya lebih jernih? Kita tidak perlu memilih salah satu. Keduanya bisa benar. Damai membuat otak bekerja lebih optimal. Damai membuat relasi membaik. Relasi membaik membuka peluang. Dan peluang yang dulu tertutup perlahan terbuka. Dalam negara Kertagama, kejayaan Mojopahit digambarkan sebagai hasil keselarasan. Keselarasan bukan hanya politik, tapi batin. Kalau batin rakyat selaras, negara kuat. Kalau batin individu selaras, hidup kuat. Warung Kopi Akhirat malam ini ingin menyampaikan satu hal sederhana. Doamu mungkin bukan ditolak. Rizkimu mungkin bukan disumbat takdir. Tapi ada sumbatan di dalam dirimu sendiri. Benci itu seperti simpul di selang air. Air tetap ada. Tekanan tetap ada. Tapi alirannya kecil. Dan kamu menyalahkan mata airnya. Mungkin sudah waktunya kamu bertanya. Siapa yang selama ini kamu jadikan alasan untuk hidupmu yang belum maju? Masihkah kamu menyimpan cerita lama sebagai pembenaran untuk tidak berubah? Kadang kita tidak sadar, kebencian memberi kita identitas. Kita merasa punya musuh, dan itu membuat kita merasa penting. Padahal sebenarnya kita hanya lelah. Di batch 5 nanti, kita akan menutup perjalanan ini. Tentang bagaimana benar-benar melepaskan. Tentang satu laku sunyi yang disebut dalam suluk Jawa sebagai mati sajroning urip. Mati dalam hidup. Dan rahasia yang mungkin membuatmu mengerti bahwa doa paling kuat lahir dari hati yang kosong dari dendam. Warung Kopi Akhirat hampir tutup, tapi masih ada satu cangkir terakhir. Dan mungkin yang harus kamu lepaskan bukan orangnya, tapi kebanggaanmu untuk terus membenci. Baik, kita sampai di ujung perjalanan. Lampu warung Kopi Akhirat tinggal satu yang menyala. Kopi terakhir sudah hampir dingin. Sekarang bukan lagi soal teori, bukan lagi soal sejarah. Sekarang soal kamu. Batch 5, jalan pulang. Mati sajroning urip. Melepaskan benci, menghidupkan doa. Mati sebelum mati. Dalam suluk Jawa ono istilah mati sajroning urip. Mati di dalam hidup. Bukan mati fisik, bukan bunuh diri, tapi mematikan ego sebelum raga benar-benar mati. Dalam serat Wirid Hidayat Jati dijelaskan, manusia yang mencapai kesadaran sejati adalah ia yang mampu menanggalkan kepentingan diri dan menyatu dengan kehendak ilahi. Bahasa sederhananya, berhenti menjadikan dirimu pusat segalanya. Kebencian lahir dari ego yang terluka. Ego berkata, aku tidak terima diperlakukan seperti ini. Dan itu wajar. Tapi kalau ego terus duduk di kursi utama, ia menjadi raja kecil dalam batin. Raja kecil yang mudah tersinggung, raja kecil yang haus pembenaran, raja kecil yang ingin melihat orang lain kalah. Dan selama raja kecil itu berkuasa, doamu tidak pernah benar-benar tulus. Dalam serat Gotoloco, tokoh Gotoloco sering membuat orang marah. Kenapa?
karena ia ingin membongkar kemunafikan batin. Ia seperti cermin, dan cermin tidak pernah bohong. Kalau yang terlihat jelek, bukan salah cerminnya. Mati sajroning urip berarti berani berkata pada diri sendiri, "Aku memang terluka, tapi aku tidak mau hidup dikendalikan luka." Itu berat, tapi itu jalan pulang. Secara ilmiah, konsep ini selaras dengan teori self-transcendence dalam psikologi. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mampu melampaui ego pribadi cenderung memiliki kesejahteraan mental lebih tinggi dan tingkat stres lebih rendah. Ketika ego tidak lagi pusat segalanya, pikiran lebih lapang, dan doa yang lahir dari pikiran lapang lebih jernih. Pintu yang tidak pernah tertutup. Kita sering mengira Tuhan menjauh, padahal mungkin kita yang menjauh. Dalam Sutta Soma ada ajaran welas asih universal, kasih yang tidak terbagi, kasih yang tidak memilih. Kalau Tuhan Maha Pengasih, mengapa kita pelit kasih? Lucu ya, kita ingin diampuni, tapi sulit mengampuni. Kita ingin dimaklumi, tapi keras menghakimi. Dalam Pitutur Semar disebutkan, sing ngapura luwih mulya tinimbang sing diampuni. Yang memaafkan lebih mulia daripada yang dimaafkan. Karena memaafkan butuh kekuatan. Dendam itu mudah, memaafkan itu latihan jiwa. Dalam penelitian Stanford Forgiveness Project, latihan memaafkan selama beberapa minggu menurunkan kemarahan dan depresi secara signifikan. Artinya, memaafkan itu bukan hanya nilai spiritual, ia terapi, ia penyembuhan, ia jalan pulang menuju diri yang lebih sehat. Bayangkan begini, kalau hari ini adalah hari terakhirmu hidup di dunia, masihkah kamu ingin membawa kebencian itu? Masihkah kamu ingin menghadap Tuhan dengan hati penuh daftar musuh? Dalam babat Tanah Jawa, para raja yang arif selalu digambarkan menyelesaikan konflik sebelum ajal. Karena mereka tahu yang dibawa pulang bukan harta, tapi keadaan batin. Doa yang kembali bersuara. Sekarang saya ingin kamu diam sejenak. Tarik napas perlahan. Bayangkan wajah orang yang paling sulit kamu maafkan. Rasakan dada yang mungkin masih panas. Sekarang tanyakan satu hal. Apakah kebencian ini membuat hidupku lebih baik? Kalau jawabannya tidak, mengapa terus dipelihara? Dalam Nagara Kertagama, harmoni adalah fondasi kejayaan. Dalam hidup pribadi, harmoni batin adalah fondasi keberkahan. Keberkahan bukan selalu tentang jumlah. Ia tentang rasa cukup. Dan rasa cukup lahir dari hati yang ringan. Doa bukan mantra sihir. Doa adalah komunikasi batin. Kalau batin penuh kebisingan dendam, pesannya tidak jelas. Tapi ketika hati bersih, bahkan doa sederhana terasa dalam. Tidak perlu panjang. Tidak perlu puitis, cukup jujur. Saya tidak mengatakan setelah ini hidupmu langsung mudah. Tidak, hidup tetap ujian. Orang tetap bisa menyakitimu. Tapi kamu tidak lagi membawa racun itu ke dalam doa. Dan ketika racun tidak lagi diminum setiap hari, tubuhmu membaik. Pikiranmu jernih, langkahmu mantap. Dan pelan-pelan kamu akan menyadari. Doa yang dulu terasa mentok, sekarang terasa lapang. Bukan karena Tuhan berubah, tapi karena kamu berubah. Warung kopi akhirat malam ini tutup dengan satu kesimpulan sederhana. Doamu mungkin tidak pernah ditolak.
Ia hanya menunggu hatimu selesai dengan benci. Maka jalan pulang itu bukan ke tempat jauh, bukan ke gunung, bukan ke laut, tapi ke dalam dada sendiri. Ke ruang sunyi di mana ego tidak lagi berteriak. Ke ruang damai di mana kamu tidak lagi ingin menang sendiri. Dan jika suatu hari nanti kamu benar-benar bisa tersenyum saat mendengar nama orang yang dulu kamu benci, itulah tanda bahwa kamu sudah pulang. Terima kasih sudah duduk di warung kopi akhirat. Semoga kopi pahit malam ini membersihkan rasa yang selama ini mengganjal. Rahayu, Assalamualaikum, salam sejahtera atau Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sampai di perjalanan berikutnya. Ingsun iki paring warti ing roh sudara sadaya jalarestri apa dene kang sepuh miwah taruna prayogane wong donya yen sira anedya anut nglakonana asor nisbah